Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Acan. Di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua bagaimana caranya aku nge-planning kegiatan keseharian aku dengan buku planner ini. Jadi, buku ini tuh judulnya My Journal Daily Planner. Aku bikin ini sendiri dan tentunya juga aku jual. Sebenarnya buku ini masih trial and error karena aku bikin tabelnya di bagian yang monthly planner itu masih salah. Seharusnya untuk tabel yang ke samping itu hanya 7, tapi aku malah bikin 8. Jadi nanti bakal kurang untuk yang tanggal 29, 30, dan 31. Aku juga pakai beberapa stiker untuk menghias atau mempercantik planner ini. Ini ada stiker planner kit. Stiker ini bisa dibeli secara ecer dan juga bundle. Tentunya kalau bundle akan sedikit lebih murah. Di lembar pertama ini ada box gambar-gambarnya. Kemudian yang lembar kedua ada box glitter dan sedikit doodle. Terus ada box lagi dan juga stiker 3 stiker sticky note-nya. Terus yang terakhir ada stiker tanggal dan nama hari pakai bahasa Indonesia. Kalau yang di lembar kedua tadi juga ada nama hari tapi pakai bahasa Inggris. Terus untuk tambahannya aku juga pakai stiker yang undated calendar. Karena ini undated jadi teman-teman bisa isi dengan menyesuaikan bulannya. Terus aku juga pakai stiker foldable iPad. Nah, ini biasanya aku pakai untuk mensiasati misalnya kegiatan di hari itu tuh aku banyak banget dan ternyata kolom plannernya itu nggak cukup, jadi aku harus tambah space untuk menulis dengan stiker ini. Terus aku juga pakai beberapa stiker washi tape. Untuk yang stiker washi tape ini tersedia beberapa warna, kalau nggak salah ada 14 atau 16 gitu. Terus aku juga pakai stiker doodle dan beberapa stiker dot dan juga stiker dot alfabet itu yang ada huruf-hurufnya. Nah, ini tuh stiker doodle-nya banyak banget dan meliputi segala aktivitas yang mungkin akan kita lakukan gitu. Kalau misalnya teman-teman mau juga notebook planner ini atau semua stiker yang aku pakai, teman-teman bisa cek link yang ada di description box di bawah. Di situ aku bakal cantumin semua bahan yang aku pakai buat planner kali ini, dan tentunya aku bikin ini sendiri mulai dari bikin buku sampai bikin stikernya juga. Jadi notebook ini tuh ukurannya A5 dan covernya itu soft cover glossy finish, jadi sudah glossy. Nah, di dalamnya sudah ada kolom monthly planner dan weekly planner. Terus aku juga bikin grid-gridnya atau kotak-kotaknya juga untuk membantu agar tulisan kita tuh lebih rapi dan lurus gitu, jadi nggak miring-miring nulisnya. Terus kertasnya juga tebal banget, jadi misalnya teman-teman jago lettering mau pakai brush pen, insya Allah nggak bakalan tembus karena ketebalannya udah 100 GSM. Nah, mungkin seperti yang teman-teman lihat di video, stiker planner kit ini sudah aku potong sesuai dengan kolom yang ada di planner ini. Jadi nanti pas banget ukurannya kalau ditempel di kolom notebook ini. Kalau teman-teman beli versi ecernya itu sekitar 4.000 aja harganya. Kalau teman-teman beli bundle, setiap bundlenya itu ada 4 lembar, 4 piece, itu harganya 15.000. Jadi sedikit lebih murah gitu. Untuk kali ini aku pakai stiker boho, stiker tema boho, dan sebenarnya ini bakal banyak banget temanya, tapi sampai saat ini aku up video ini temanya masih ada 2, yaitu yang tema boho ini yang aku pakai dan juga ada tema seperti kayak pantai-pantai gitu. Dan nanti semoga kedepannya akan semakin banyak ya teman-teman, karena memang ngedesain tuh butuh banyak banget ide, pikiran, tenaga juga, dan waktu juga ya.
Nah ini seperti yang teman-teman lihat di video, itu bakal pas banget sama grid-gridnya. Sebenarnya aku bikin notebook ini pada awalnya untuk aku gunain sendiri, karena planning setiap hari itu ngebantu aku banget buat nge-track kegiatan aku atau to-do list yang harus aku lakuin. Dan aku kadang ngerasa banget kalau setiap aku nge-planning tuh aku lebih merasa relax dan slow aja gitu, kayak mengurangi stres banget. Dan bonusnya aku jadi kayak punya jurnal gitu untuk aku lihat di kemudian hari atau bahkan tahun depan bahwa aku tuh sudah melakukan aktivitas banyak ini. Dan lucu aja gitu kalau dilihat sama desain-desainnya, sama hiasannya. Dan ternyata teman-teman aku tuh banyak yang suka, jadi akhirnya aku jualin juga. Sebenarnya notebook ini tuh tidak hanya untuk planning aja, tapi juga bisa untuk teman-teman ngejurnal. Menurut beberapa studi yang aku baca, journaling atau planning tuh bener-bener bisa mengurangi stres dan depresi. Nah, di notebook ini sudah tersedia 2 kolom. Yang pertama tadi kan kolom monthly planner. Jadi ini lebih ke merencanakan secara pokoknya aja. Terus di lembar berikutnya ada kolom weekly planner. Nanti teman-teman bisa lihat di video. Ini sudah melengkapi untuk 4 minggu. Mungkin teman-teman yang pakai buku ini untuk ngejurnal bisa dengan cara yang bagian monthly planner itu untuk planning 1 bulan. Terus yang bagian weekly bisa digunakan untuk daily journal. Tapi nanti seperti yang sudah aku mention tadi di awal video, bahwa aku bikin ini tuh masih salah. Seharusnya yang kolomnya 7, aku malah bikin 8. Jadi untuk yang bagian bawah, yang ke bawahnya itu kurang. Karena ini juga masih trial and error, daripada kebuang kan mubazir banget. Jadi aku pakai. Tapi nanti kalau teman-teman membeli planner ini, itu nanti tabelnya udah ada 7. Untuk yang sebelahnya nanti bakal aku ganti tabel goals. Jadi di bulan itu tuh teman-teman goalsnya apa bisa ditulis di situ. Dan planner ini sudah mencangkup untuk kita bikin planner sampai 1 tahun gitu ya. Balik lagi ngomongin planning dan jurnal, kalau bedanya planning dan jurnal tuh, kalau planning lebih kita merencanakan ke depannya. Jadi untuk merencanakan kegiatan yang akan teman-teman lakuin ke depannya. Sedangkan kalau jurnal itu lebih ke menceritakan kegiatan yang teman-teman lakukan atau momen yang teman-teman alami. Jadi kalau daily journal itu untuk menulis momen keseharian teman-teman. Mulai dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, teman-teman tuh ngerasain apa. Selain itu, daily journal tuh bisa membuat kita lebih bersyukur karena mengingat hal-hal kecil yang terjadi di setiap harinya. Mulai dari berangkat dan pulang sekolah, atau berangkat dan pulang kerja dengan selamat, bertemu teman baru, ketemu teman lama secara tidak sengaja, diapresiasi oleh orang lain, baik itu orang yang tidak dikenal, atasan, atau teman, dan kejadian-kejadian baik maupun buruk lainnya yang mungkin hal-hal kecil ini akan terlupakan kalau tidak kita catat. Kalau aku sendiri pakai buku ini tuh aku mix. Selain aku gunain untuk planning, aku juga pakai untuk journaling singkat. Kayak di tanggal 1 itu, aku jalan-jalan ke gunung sama partner lah ya, dan itu merupakan salah satu hal kecil yang seru aja kalau diingat. Karena kalau kita menghargai hal kecil, pasti kita akan lebih bersyukur. Selain itu, aku juga ngerasa banget kalau aku nulis planning ini lebih tertata lagi kerjaan aku. Karena aku bisa sortir mana yang harus aku kerjain dulu, mana yang harus aku lakuin dulu, dan mana yang bisa dipending atau agak nanti ngerjainnya. Seru juga kalau aku lihat notebook ini di kemudian hari, karena kita bakal tahu kalau ternyata kita pernah
jalan ke sini, ngerjain ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di video. Untuk yang tanggal 29, 30, dan 31 itu tidak ada kolom ke bawahnya karena memang kolom ke bawahnya tuh kurang. Makanya ini aku taruh kolom di sampingnya ini untuk yang tanggal 29, 30 dan juga 31. Tapi nanti kalau teman-teman beli planner ini itu sudah mendapatkan yang kolomnya ke-7 dan ke bawahnya itu 5, jadi pas untuk 1 bulan itu berurutan. Dan untuk yang kolom ke sampingnya ini aku bakal isi tabel goals gitu ya teman-teman. Mungkin segini aja aku ngomongnya karena memang durasi video ini pasti bakal panjang banget dan aku sudah bingung mau ngomong apa lagi. Jadi selamat menikmati videonya aja.